Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Akan kami sampaikan kaitannya dengan agenda masa Paskah GKI Temanggung tahun 2022. Dengan tema utama kemenangan untuk kehidupan. Kebaktian hari ini, Rabu 2 Maret, diselenggarakan secara online. Untuk agenda masa Paskah GKI Temanggung 2022, di mana kemenangan untuk kehidupan sehari-hari yang diliputi berbagai pergumulan, kerap membuat kita kehilangan semangat, pengharapan, dan melihat hidup dengan kacamata pesimis. Dampaknya, hidup kehilangan gairahnya. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk mengubah hidup yang seperti itu, dari pesimis diubah menjadi optimis. Hal itu akan selalu ada bila cara pandang kita didasarkan pada semangat hidup Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui tema kemenangan untuk kehidupan, kita diundang untuk menghayati betapa berharganya hidup karena rahmat Kristus melalui kehadirannya ke dunia, pengorbanan, kematian, dan kebangkitannya. Tema ini mengajak kita menemukan makna di balik peristiwa hidup sehari-hari bersama Yesus yang bangkit. Tema ini diharapkan menumbuhkan semangat hidup yang penuh kemenangan dalam menjalani hidup yang dipenuhi dengan budaya kematian. Bersama Yesus kita menghadirkan nilai-nilai kehidupan bagi dunia ini. Untuk kegiatan 40 hari menjelang Paskah, yaitu Rabu 2 Maret sampai dengan Sabtu Sunyi 16 April 2022, yaitu ibadah abu. Hari ini Rabu 2 Maret 2022. Selanjutnya, puasa pantang 40 hari, yaitu Rabu 2 Maret sampai dengan Sabtu 16 April 2022. Dompet tanggap COVID. Selama masa doa puasa atau pantang dan pandemi ini, kita mengadakan dompet tanggap COVID untuk menolong sesama kita yang terdampak COVID-19. Kemudian kegiatan pemahaman Alkitab tiap Kamis pukul 18 sampai 19.30 lewat Zoom. Kemudian kegiatan lain renungan pagi tiap pagi kecuali hari Minggu, rekaman audio. Ibadah Minggu Prapaskah sampai dengan Paskah, Minggu pertama dan sebagainya sampai Minggu ke-6, kemudian dilanjutkan Kamis Putih tanggal 14 April 2022, Jumat Agung 15 April 2022, Sabtu Sunyi 16 April 2022, dan terakhir Minggu Paskah 17 April 2022. Adapun secara rinci, seperti Bapak Ibu sudah menerima terkait dengan agenda masa Paskah GKI Temanggung, demikian mungkin informasi atau mungkin penekanan kaitannya dengan agenda masa Paskah GKI Temanggung 2022. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita mengawali penghayatan akan jalan kemenangan Kristus melalui ibadah Rabu Abu. Kita dipanggil untuk kembali merefleksikan kerapuan kita sebagai ciptaan. Namun dalam kerapuan itu, Allah memberikan anugerah-Nya
dengan berlimpah-limpah. Adapun tema ibadah Rabu Abu kali ini adalah pertobatan awal menuju kemenangan Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita memulai retret agung kita selama 40 hari ini dengan hati yang haru, penuh syukur, sekaligus penuh kegembiraan akan kemenangan Kristus. Bersama-sama kita agungkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami undang untuk berdiri. Bersama kita pujikan KJ 23 bait 1 dan 2. Ya Allah Bapa. Saudara-saudara, marilah kita awali ibadah Rabu Abu ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan yang setia kepada umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu kita menyadari bahwa abu di dahi bukan polesan atau hiasan, melainkan sebuah tanda bahwa kita sedang membuka diri tentang sebuah kesadaran bahwa kita hanyalah debu dan kelak kembali kepada debu. Kita rindu untuk hidup dalam kerendahan, sebab dalam kerendahan itulah kita bersama diperkenan menggapai kemenangan hidup bersama Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kerapuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur akan segala anugerah-Mu, hingga kami diperkenan bersujud di hadirat-Mu. Maka dalam segala kerendahan hati, kami memohon belas kasih ilahi. Kristus, tuntunlah kami, supaya mampu mengubah kehidupan yang lama kepada hidup yang diperbarui. Dalam kemurahan Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kami undang untuk berdiri, untuk menerima berita anugerah. Bagi setiap orang yang sungguh mengaku dosanya dan bersedia untuk dibaharui Tuhan, terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa
Mohon pimpinan terang Roh Kudus untuk pelayanan firman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membutuhkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan Allah yang mengubah dan memperbarui hidup kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan saat ini boleh menjadi bekal bagi kami dalam menjalani retret agung selama 40 hari ke depan, di mana kami akan melaksanakan doa puasa pantang menjelang Paskah. Biarlah firman Tuhan menjadi bekal bagi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan semangat kemenangan-Mu. Ya Roh Kudus, berkaryalah dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab pada hari Rabu Abu ini diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 21. Demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 sampai 21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Tuhan Kristus, yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Hosiana. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Rabu Abu ini bertemakan pertobatan awal kemenangan Kristus. Hari Rabu Abu menjadi awal perjalanan kita untuk menjalani retret agung selama 40 hari menjelang Paskah. Biarlah tema ini boleh menjadi bekal bagi kita, sehingga kita bisa menjalani masa Prapaskah, menjalani retret agung ini dengan semangat kemenangan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar kata debu atau abu, apa yang muncul dalam pikiran atau benak kita?
Mungkin pikiran kita bisa berbeda satu dengan yang lain. Tetapi mungkin saudara yang kita pikirkan pada saat kita mendengar kata debu dan abu adalah kotor. Wah, lihat bajumu, ada debunya, kita bersihkan. Debu kita asosiasikan dengan sesuatu yang kotor. Kalau ada meja kotor, biasanya berdebu dibersihkan. Debu identik atau terasosiasi dengan sesuatu yang kotor, harus dibersihkan. Demikian juga kalau kita mendengar kata debu atau abu, kita mungkin berpikir sesuatu yang sudah hancur, luluh, hancur menjadi debu. Dan ada lagu saudara yang dulu pernah populer di tahun berapa ya, yang dinyanyikan kalau tidak salah oleh Bruri Pesolima ya, yang mengatakan, hatiku hancur mengenang di kau, berkeping-keping jadinya. Hati kita bisa hancur saudara, mungkin oleh kritikan orang, mungkin oleh pengalaman duka, mungkin oleh masalah-masalah yang berat. Hati kita bisa hancur luluh. Ya, kita seperti debu, seperti abu bisa hancur. Mungkin saudara kita juga ketika mendengar kata abu, muncul dalam pikiran kita sesuatu yang rapuh, yang ringan. Debu mudah sekali diterbangkan oleh angin. Begitu ada debu, ada angin, dia tertiup angin entah kemana. Sesuatu yang sangat ringan, ringkih seperti itu. Tapi juga kalau kita mendengar kata debu atau abu, mungkin muncul dalam pikiran kita sesuatu yang sudah rusak. Ya, sudah tinggal debu, tinggal abu, sudah rusak. Tinggal abu dan debu, tinggal sisa-sisa saja. Saudara-saudara, debu dan abu sebetulnya adalah cerminan dari diri kita. Seperti debu dan abu yang kotor, demikian juga saudara dan saya sebetulnya yang adalah debu dan abu, kita kotor oleh dosa. Kita juga bisa mengalami kehancuran, baik secara batiniah, karena berbagai masalah, cercaan, tantangan hidup, tetapi juga tubuh kita itu pun akan hancur menjadi debu dan abu. Baik kita kelak mau dikubur atau dikremasi, sama-sama akan menjadi debu dan abu. Batin kita bisa hancur, tubuh kita pun akan hancur. Dan saudara, bukankah kadang kita juga rapuh, ringan? Kadang-kadang angin pencobaan datang, kita bisa jatuh dalam pencobaan. Kita kadang mudah jatuh oleh berbagai macam pencobaan, karena kita memang punya kerapuhan. Dan kita pun bisa mengalami kerusakan-kerusakan dalam kehidupan kita. Saudara, itulah yang biasanya muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar debu atau abu. Dan saudara dan saya sebetulnya juga adalah debu dan abu. Tetapi saudara-saudara, tidak semua orang sadar diri, menyadari akan keberdosaan dirinya, menyadari akan kerapuhan dirinya. Tidak semua orang menyadari hal itu. Dalam bacaan kita, saudara, kita melihat banyak orang-orang pada waktu itu, pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi dan lain sebagainya, itu tidak sadar diri, tidak menyadari bahwa dirinya penuh dengan dosa, dirinya rapuh, tapi justru menutupinya dengan topeng-topeng agama. Doa, puasa, dan sedekah sesuatu yang sesungguhnya mulia, yang kita lakukan di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Sesuatu yang mulia justru dipakai untuk menjadi topeng, untuk menutupi kerusakan, keberdosaan, dan kerapuhan diri. Sehingga orang akan melihat, wah dia hebat, orang saleh. Inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Doa, puasa, dan sedekah, 3 hal mulia yang dilakukan dalam agama pada waktu itu justru
menjadi topeng untuk menutupi keberadaan dirinya yang rapuh dan berdosa. Demikian juga kalau kita lihat saudara Matius 6 ayat 19 tentang mengumpulkan harta. Banyak orang juga memakai harta benda, mencari harta benda, salah satu tujuannya adalah untuk prestise, untuk gengsi. Dengan banyak harta, mereka bisa dilihat, wah orang hebat, luar biasa. Padahal sesungguhnya kita semua juga adalah orang yang rapuh dan berdosa. Tapi dengan kekayaan, paling tidak kita bisa mengangkat diri kita. Orang bisa memuji kehebatan kita karena harta benda kita. Kita diingatkan, kadang kita pun memakai topeng-topeng kekayaan harta benda untuk menutupi kekurangan-kekurangan diri kita yang rapuh dan berdosa. Saudara, dalam bacaan kita tadi, Yesus menegur akan hal ini. Orang-orang yang munafik, yang tidak menyadari akan keberdosaan dirinya, tidak menyadari akan kerapuhan dirinya, tapi menutupinya dengan topeng agama, dengan topeng harta benda dan lain sebagainya. Dan karena tidak sadar diri, saudara, orang menjadi sombong, tidak sadar bahwa dirinya itu debu dan abu. Nah saudara, dalam hal menyadari akan diri, kita bisa belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Pada waktu Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, Abraham berdoa kepada Tuhan agar hukuman itu tidak ditimpakan. Kemudian ada tawar-menawar, kalau ada 50 orang bagaimana, kalau ada 30 orang bagaimana, dan seterusnya. Dan pada saat menawar, memohon belas kasihan Tuhan untuk Sodom dan Gomora, Abraham berkata demikian, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Saudara, kita tahu Abraham itu adalah tokoh yang saleh tentunya, tokoh yang kaya raya, tetapi dia sadar diri siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia menyadari, walaupun ini aku debu dan abu, aku memberanikan diri menghadap Tuhan. Saudara, biarlah kesadaran diri ini kita miliki, seperti halnya Abraham. Pertanyaannya, saudara, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran diri sebagai debu dan abu? Doa puasa, saudara, bisa menjadi sarana bagi kita untuk menyadarkan dan mengingatkan diri kita sebagai debu dan abu. Karena ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, kita menghadap kepada Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha mulia. Dan ketika kita di hadapan Tuhan, ketika kita berdoa, kita sadar betapa kita kecil, betapa kita rapuh ketika kita berhadapan dengan yang maha besar. Karena itu ketika kita berdoa, berpuasa, itu akan muncul kesadaran diri kita bahwa kita itu adalah debu dan abu. Di hadapan Tuhan yang maha suci, betapa kotornya kita. Di hadapan Tuhan yang maha besar, betapa kecilnya kita seperti debu. Betapa hina dan kotornya kita. Di hadapan Tuhan yang maha suci, kita seperti debu dan abu yang kotor di hadapan Tuhan yang maha suci dan maha besar. Maka akan muncul, saudara, sifat jujur dan rendah hati. Karena kita sadar diri sebagai debu dan abu. Dan ketika kita berpuasa, kadang tubuh kita mengalami kelemahan, kita menyadari akan kerapuhan kita sebagai manusia, sehingga itu pun akan menumbuhkan kesadaran diri kita bahwa saya itu rapuh. Terus saudara, doa puasa juga membuat kita akan memiliki solidaritas dan empati kepada orang lain. Kalau orang lain punya kekurangan, punya salah, punya dosa, mereka kita lihat, mereka juga debu dan abu, yang punya kelemahan, yang punya kerapuhan, yang punya dosa. Saya juga demikian. Kita akan bisa solider pada orang lain yang punya dosa dan kelemahan. Kita tidak akan menjadi orang yang arogan, seolah-olah kita paling saleh, lebih saleh daripada orang itu, lebih hebat daripada orang itu. Saudara dan saya adalah abu dan debu, mereka juga abu dan debu yang membutuhkan rahmat Allah untuk bisa hidup. Sehingga saudara, ketika kita sadar diri, akan muncul semangat solidaritas sesama debu dan abu.
Kita tidak boleh saling meninggikan diri, tapi seharusnya kita justru saling topang menopang dalam kerapuhan kita, dalam kebersandaran diri kita semua kepada Allah. Karena itu saudara, betapa penting kita menjalani doa puasa agar kita semakin menyadari diri kita sebagai debu dan abu. Selanjutnya, saudara-saudara, doa puasa juga adalah menjadi sarana penyerahan diri kepada Tuhan. Kesadaran diri bahwa saya rapuh, saya berdosa, saya lemah, akan menuntun kita kepada penyerahan hidup ke tangan Tuhan. Hai abu dan debu, apa yang bisa kau lakukan? Sebagai debu dan abu, apa yang bisa kita kerjakan? Debu dan abu tanpa ada orang lain, apa artinya? Demikian juga saudara dan saya sebagai debu dan abu. Tanpa tangan Tuhan yang terlibat dalam hidup kita, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita banggakan? Hai debu dan abu, apa yang bisa kita kerjakan tanpa pertolongan Tuhan? Karena itu saudara, doa puasa menjadi sarana penyerahan diri kita kepada Tuhan. Bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Karena itu saudara-saudara, pada saat Rabu Abu, saat penorehan abu, itu ada tanda di dahi kita. Nanti kita akan menorehkan abu ke dahi kita. Itu ada kata-kata biasanya dari debu akan kembali menjadi debu. Pada saat itu kita sadar, oh ya saya itu debu dan abu. Kita sadar diri, siapa saya itu debu dan abu. Kalau nanti saya mati, saya akan jadi debu dan abu. Muncul, saya itu debu dan abu, makanya debu menempel di dahi kita untuk mengingatkan kita, oh saya ini debu dan abu. Tapi pada saat yang sama juga, abu yang ditorehkan di dahi itu melambangkan ada bukan sekedar tanda, tetapi ada tanda salib. Artinya apa? Artinya itu tanda kasih Kristus, tanda campur tangan Tuhan, campur tangan Allah dalam hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saudara dan saya adalah debu, tetapi Kristus mau turun tangan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Meskipun saudara rapuh dan berdosa, tetapi Kristus datang dan dia mau menyucikan kita, orang berdosa ini, dengan darahnya di atas kayu salib. Sehingga ada tanda salib di sini. Artinya saudara dan saya itu betul-betul berserah pada tangan Tuhan, pada anugerah dari Kristus, anugerah dari Allah yang sanggup menopang kita dalam kerapuhan kita, yang menyucikan kita dari kekotoran kita oleh dosa. Karena itu abu di dahi mengingatkan kita sebagai debu dan abu, tapi pada saat yang sama kita diingatkan akan rahmat Allah, campur tangan Tuhan dalam hidup kita, yang menyucikan kita, yang menopang kita dalam kerapuhan kita. Dan kita memang saudara tidak bisa jalan sendiri kalau kita tidak ditolong oleh tangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, berbicara tentang abu, saudara. Abu tanpa campur tangan orang memang tidak ada apa-apanya dan mungkin tidak bisa apa-apa. Tetapi abu ketika ada di tangan orang kreatif, saudara, itu bisa berguna untuk banyak hal. Kalau saudara punya perabotan dari Kuningan atau tembaga, saudara bisa pakai abu ya, atau perabotan dapur ya, mungkin ibu-ibu kadang juga pakai abu untuk membersihkan perabotan dapur, itu bisa dengan abu gosok. Karena ada orang kreatif yang memakai abu itu untuk sesuatu yang berguna. Bahkan juga bisa membuat telur asin, sehingga jadilah telur asin. Mungkin saudara dan saya pernah makan telur asin, itu juga salah satunya adalah karena jasa dari abu yang dipakai. Ya tentunya orang kreatif yang memanfaatkan abu itu. Bahkan bisa jadi pupuk dan penolak hama dengan
abu itu. Dan nanti kita pun akan menorehkan abu di dahi. Dipakai untuk ritual gereja, untuk mengingatkan kita akan keberadaan diri kita sebagai debu dan abu, dan juga mengingatkan kita akan rahmat Allah yang kita terima dalam Kristus. Tapi abu baru bisa berguna ketika di tangan orang yang kreatif. Saudara berbicara tentang tangan-tangan yang kreatif, cukup banyak contoh, saudara. Di tangan orang yang kreatif, yakni pengrajin kayu, bambu dan kayu bisa jadi alat musik yang mengeluarkan bunyi yang begitu indah dan merdu, saudara-saudara. Kita punya musik kolintang, terbuat dari apa, saudara? Kayu. Tapi di tangan seorang pengrajin bisa jadi kolintang. Bambu, saudara, bisa jadi apa? Seruling, bisa jadi angklung. Kita pun punya angklung, saudara. Saudara mungkin juga punya seruling bambu yang bisa mengalunkan melodi yang begitu indah. Karena apa? Ada tangan-tangan kreatif yang membentuknya, yang mengerjakannya, sehingga bambu dan kayu itu bisa menjadi berguna. Pertanyaannya, saudara, apa jadinya kalau debu, yakni saudara dan saya, di tangan Sang Pencipta? Mari kita lihat, saudara. Ketika debu ada di tangan Sang Pencipta, apa yang terjadi? Kalau kita lihat, saudara, dalam Kejadian 2 ayat 7, di sana dikisahkan, tangan Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Dari debu tanah, saudara. Saudara dan saya dari debu tanah. Tapi kemudian Tuhan membentuk manusia. Dan setelah terbentuk manusia, Tuhan menghembuskan nafasnya, dan manusia itu menjadi hidup. Dahsyat luar biasa. Dari debu tanah terciptalah manusia yang penuh kreativitas, yang bisa berpikir, yang bisa berelasi, yang bisa melakukan banyak hal dari debu, saudara. Itu karena debu ada di tangan Allah, Sang Kreator Agung, Sang Pencipta yang agung itu. Bukan hanya mencipta, saudara-saudara. Kalau kita lihat dalam bacaan Alkitab yang lain, dosa membuat kita sebagai ciptaan yang mulia itu rusak. Gambar Allah rusak dalam hidup kita. Karena dalam perjalanan hidup kita melakukan dosa. Tetapi Sang Pencipta tidak membiarkan ciptaannya rusak, saudara. Tapi Dia memperbaiki kehidupan kita yang rusak oleh dosa. Maka kita digambarkan seperti bejana. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periok itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara dan saya mengalami banyak kerusakan. Mungkin kita juga banyak yang hancur berkeping-keping. Tapi tangan Tuhan sanggup memulihkan saudara dan saya. Serusak apapun diri kita, serusak apapun mungkin relasi dalam keluarga kita, serusak apapun mungkin pekerjaan kita, tangan Tuhan sanggup, karena Dia adalah Sang Pencipta, tapi juga Sang Pemelihara kehidupan. Dia akan memperbaiki kehidupan kita yang sudah rusak. Nanti kita juga akan menyanyikan bersama pada saat penoran abu, "Ku mau seperti Yesus." Kita sudah rusak, tapi Allah memperbaiki kita, sehingga kita semakin lama semakin menyerupai Kristus. Dan biarlah itu menjadi kerinduan kita. Tuhan, saya sudah mengalami kerusakan oleh berbagai macam dosa, tapi aku menyerahkan hidup di tangan-Mu. Engkau membentuk aku sehingga semakin hari aku semakin menyerupai Kristus. Bukan hanya itu, saudara. Ini berita yang membuat kita menjadi orang yang optimis. Dalam Yesaya 41 ayat 10, ternyata tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan akan membawa kemenangan. Sehingga Tuhan berkata seperti apa? "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan kamu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan."
Saudara-saudara, kadang hidup ini penuh dengan berbagai masalah dan tantangan dan pergumulan yang berat. Kadang membuat kita patah semangat, kehilangan gairah, putus asa dan pesimis. Kadang kita layu sebelum berkembang, kadang kita kalah sebelum bertanding. Pandemi yang saat ini juga banyak merebak dengan varian Omikron, kadang membuat kita lelah, kadang membuat kita mungkin putus asa. Tapi firman Tuhan saat ini mengingatkan, aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Tuhan akan menggandeng kita dan akan membawa kita pada kemenangan. Ini menumbuhkan semangat optimisme dalam hidup kita, membuat kita punya mentalitas orang pemenang. Bahkan dalam kitab dalam perjanjian baru, engkau lebih daripada seorang pemenang di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Biarlah saudara, gandengan tangan Tuhan, pegangan tangan Tuhan membuat kita punya mentalitas orang pemenang. Bersama dengan tangan Tuhan yang kuat, bersama dengan lengan kekal Allah, saya akan menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah ini, bukan dengan kekuatanku, tapi dengan tangan Tuhan. Dan kita percaya bahwa tangan Tuhan akan membawa kita pada kemenangan. Biarlah saudara, firman Tuhan ini membuat kita menjalani kehidupan juga pada masa doa puasa ini punya semangat dan mentalitas orang pemenang. Karena ini janji Tuhan, tangan kanan Tuhan akan membawa kemenangan dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan sebuah kisah tentang biola tua yang berjudul juga Sentuhan Tangan Sang Master. Kisahnya seperti ini, saudara. Di sebuah pelelangan barang-barang tua, ada cukup banyak barang-barang yang ditawarkan di situ dan masih banyak diminati oleh para pembeli. Ada bermacam-macam barang yang ditawarkan di situ. Dan pada gilirannya ada sebuah biola tua yang tampaknya sudah rusak, sudah berdebu kotor, talinya sudah kendur, juga ditawarkan. Namun sekalipun sudah ditawarkan, saudara, dengan harga murah 1-3 dolar, tidak ada yang menawar, tidak ada yang mau membeli tawaran itu. Bahkan beberapa orang keluar dari ruangan pelelangan itu sambil bergumam, biola tua kayak gitu kok ditawarkan, dilelang, buang-buang waktu saja, aku keluar dari ruangan ini. Saudara-saudara, pada waktu itu tidak ada yang menawar sama sekali. Tapi pada saat itu ada seorang tua berjalan dari belakang menuju ke depan ke panggung di mana biola itu dilelang. Dan orang tua ini, saudara, mengambil biola tua itu, menyekanya dengan kain, kemudian mengencangkan tali-tali yang kendor, kemudian mulai memainkan biola tua itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Terdengarlah alunan musik yang begitu indah, begitu merdu, begitu luar biasa, membuat orang yang hadir di pelelangan itu tercengang, terpukau luar biasa. Dan orang-orang yang sudah keluar ruangan itu kembali masuk, ada apa? Oh, ada musik biola yang begitu indah. Mereka masuk ke ruangan itu dan ikut mendengarkan suara biola yang dimainkan oleh bapak tua ini. Alunan musik biola berhenti, suasana hening sejenak, kemudian sang pelelang mulai menawarkan. Ada yang menawar lagi, $1.000, $2.000, $3.000 ada. Wah, ternyata ada, saudara. $3.000 biola tua ini akhirnya dibeli. Tadinya $1-3 nggak ada yang mau beli, saudara. Tapi kemudian ada yang membeli dengan harga $3.000. Pertanyaannya, saudara, apa yang membuat nilai biola ini menjadi bernilai tinggi? Tidak lain dan tidak bukan adalah sentuhan tangan dari sang maestro,
Ternyata lelaki tua yang maju ke depan yang memegang biola itu adalah sang pencipta dari biola itu. Adalah sang pembuat dari biola itu. Seorang maestro, seorang yang sungguh luar biasa yang bisa membuat biola sedemikian indah. Sentuhan tangan sang pencipta membuat nilai menjadi berubah. Saudara-saudara, seperti halnya biola, mungkin saudara dan saya juga sudah rusak, sudah kotor dan berdebu oleh berbagai macam dosa dan masalah hidup. Kita seperti debu dan abu yang kotor dan sudah rusak, hancur, saudara. Tapi ketika tangan Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya, itu akan mampu untuk mengubah dan memperbarui hidup kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Karena ketika tangan Tuhan hadir dalam hidup kita, tangan Tuhan yang mencipta juga akan memperbaiki kehidupan kita dan juga akan menuntun kita pada kehidupan yang berkemenangan. Saudara, kita akan masuk dalam saat teduh, dan sebagai lagu pujian kita dalam saat teduh, marilah kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dia Jamah. Lagu ini mengingatkan bahwa jamahan Tuhan itu akan mampu untuk menolong kita dan mengubah hidup kita. Serusak apapun hidup kita, kita akan bisa diperbaiki. Sedalam apapun kita jatuh dalam dosa, Dia akan mengangkat kita dengan tangan kasih-Nya itu. Kita nyanyi bersama saudara lagu Dia Jamah. Tertindih dengan beban berat, dosa datang menyerang. Siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari lumpur dosa? Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamah ku jadi baru. Sejak jumpa Juru Selamat, Dia ubahkan hidupku. Ku takkan henti memujinya sampai pada akhir hidupku. Yesus jamah genap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamah ku jadi baru. Kita mau berdoa, saudara, sebelum penorehan abu. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Kami adalah debu dan abu yang kotor, yang rapuh, yang bisa hancur dan rusak oleh dosa dan persoalan hidup. Tuhan, Kau menyadarkan siapa kami di hadapan-Mu. Tapi saat ini kami juga bersyukur kepadamu, karena kami yang debu dan abu tidak dibiarkan sendiri. Karena ada tangan Tuhan yang hadir, yang mau menyentuh kami, mau menjamah kami, sehingga hidup kami pun boleh mengalami pembaharuan hidup. Kami yang kotor oleh dosa disucikan oleh tangan Tuhan, oleh darah Tuhan. Kami yang rapuh bisa menjadi kuat karena tangan Tuhan yang menuntun. Kami yang sudah rusak, ada tangan Tuhan yang memperbaiki kami. Dan kami yang kadang pesimis, putus asa, kami boleh digandeng oleh tangan kanan-Mu yang membuat kami punya semangat kemenangan. Dan di dalam Engkau ya Tuhan, kami lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Tuhan kalau Engkau menjamah hidup kami, Engkau mengubah dan memperbarui hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan penorehan abu. Biarlah ini boleh menyadarkan kami siapa diri kami yang adalah debu dan abu. Tapi pada saat yang sama, kami boleh menyadari akan anugerah Tuhan, akan campur tangan Tuhan yang mengasihi kami, yang menyelamatkan kami, yang menuntun kami. Ya Roh Kudus, berkatilah kami yang saat ini kami akan bersama-sama melaksanakan penorehan abu di dahi kami masing-masing. Tuhan berkatilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kita akan bersama-sama melaksanakan penorehan abu. Tapi sebelum itu, kami memberi kesempatan pada saudara-saudara untuk menyiapkan abu yang sudah saudara-saudara terima dalam bungkusan kecil-kecil yang sudah saudara ambil di gereja atau mungkin sudah dibagikan pada saudara. Abu dalam bungkus plastik seperti ini. Nah, untuk memudahkan saudara bisa menyiapkan tempat abu yang kecil seperti ini, sehingga ketika kita akan menorehkan abu, tangan kita mudah untuk mengambil abu dengan jempol tangan kita masing-masing untuk ditorehkan di dahi kita masing-masing. Silakan saudara menyiapkan diri untuk menuang abu di tempat yang ada di tempat saudara masing-masing. Bentuknya bisa seperti ini atau tempat yang lain yang mudah bagi saudara untuk bisa memakainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menorehkan abu di dahi kita. Ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama, bagi kita yang menoreh abu di dahi kita sendiri, kita nanti akan mengucapkan seperti ini: aku debu dan akan kembali menjadi debu, namun Kristus mengasihiku, menyelamatkanku dan menuntunku. Ini bagi kita sendiri. Tetapi, saudara, mungkin di rumah kita ada anak kecil atau sudah lanjut usia yang mungkin mengalami kendala untuk menorehkan abu di dahinya. Kita bisa membantunya untuk menorehkan abu di dahi saudara kita itu dengan mengatakan, engkau debu dan akan kembali menjadi debu, namun Kristus mengasihimu dan menyelamatkanmu dan juga menuntunmu. Itu kata yang kita ucapkan kepada saudara kita yang kita torehi dahinya dengan abu kita. Sudahkah siap saudara? Kita akan menorehkan abu pada dahi kita. Bagi dahi kita masing-masing saudara-saudara, kita akan menorehkan abu.
Aku debu dan akan kembali menjadi debu. Namun Kristus mengasihiku, menyelamatkanku, dan menuntunku. Bagi saudara-saudara yang menorehkan abu di dahi saudara kita, mari kita ucapkan bersama, engkau debu dan akan kembali menjadi debu, namun Kristus mengasihimu, menyelamatkanmu, dan menuntunmu. Kita masuk dalam saat hening, kita bernyanyi bersama, Ku Mau Sepertimu Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki doa syafaat. Secara khusus, saudara-saudara, kita akan mendoakan untuk masa Prapaskah. Kita akan berdoa bersama untuk 40 hari menjelang masa Paskah, di mana saudara-saudara sudah menerima lembaran ini di gereja ataupun melalui online. Tadi juga di awal Pak Penatua
Johan Jugang sudah menjelaskan sedikit. Dan kita akan berdoa saudara untuk program agenda masa Paskah GKI Temanggung 2022 ini. Kita sudah mulai hari ini Rabu Abu yang menjadi awal doa puasa kita. Kemudian juga kita akan melaksanakan puasa pantang 40 hari dari Rabu ini, hari ini sampai Sabtu 16 April. Dan puasa pantang itu bisa bermacam-macam saudara, menurut panggilan hati saudara-saudara. Ada yang puasa makanan dan minuman, ada yang puasa media, mengurangi tontonan TV, media atau sosial game dan lain media sosial, game dan lain sebagainya kita kurangi. Ada yang puasa perkataan, ya kita memakai kata-kata yang baik, tidak memakai kata-kata yang sia-sia dan melukai. Dan juga ada puasa batiniah, ini tentunya yang sangat penting, kita membuang isi pikiran yang negatif, hati perasaan yang negatif, tapi kita menaruh pikiran perasaan kita yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kita juga puasa kebiasaan, kita bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk dan mengganti dengan kebiasaan baik. Kita juga bisa puasa belanja, kita mengurangi belanja yang sifatnya konsumtif untuk keinginan dan kesenangan kita, tapi kita bisa menyisihkan uang kita untuk dompet COVID, tanggap COVID-19, di mana kita terus dalam keterbatasan kita membantu saudara kita yang terdampak tanggap COVID. Kita juga berdoa untuk pemahaman Alkitab tiap Kamis, juga renungan pagi yang terus dijalankan secara online. Juga kita berdoa untuk ibadah Minggu Prapaskah, mulai minggu depan kita masuk minggu pertama sampai minggu ke-6, Kamis minggu 6 Palmarum ya tanggal 10 April. Ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi sampai Minggu Paskah 17 April. Kita bersama-sama secara khusus berdoa syafaat untuk hal ini, sehingga kita sungguh-sungguh nanti menyambut Paskah dengan persiapan yang tentunya lebih baik dengan menjalani masa doa puasa ini. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk kami semua saat ini, untuk doa puasa atau pantang selama 40 hari, biarlah Engkau memberi hikmat bijaksana pada kami untuk memilih jenis puasa atau pantang yang kami dapat lakukan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami mau melakukan dengan hati yang tulus, doa puasa kami ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Bukan untuk pamer, tapi sebagai tanda kerapuhan kami, tanda pertobatan kami di hadapan-Mu. Sehingga kami melalui doa puasa, kami betul-betul bersandar diri pada kekuatan Tuhan. Biarlah doa puasa boleh menyadarkan kami akan keberadaan diri kami yang rapuh dan berdosa sebagai debu dan abu. Tapi sekaligus boleh menyadarkan diri kami akan ketergantungan kami pada Tuhan. Dan memohon kekuatan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Tolonglah ya Tuhan. Selama 40 hari kami akan menjalani doa puasa atau pantang ini, biarlah Engkau memberkati. Kami tetap berdoa juga untuk dompet tanggap COVID-19. Kami akan menyisihkan sebagian uang kami Tuhan untuk menolong saudara kami yang terdampak COVID-19 ini, Tuhan berkati. Berkatilah juga untuk pemahaman Alkitab yang dilaksanakan tiap Kamis melalui Zoom, juga renungan pagi yang dilaksanakan tiap hari kecuali hari Minggu. Tuhan, biarlah dalam doa puasa kami boleh semakin mengenal diri dan mengenal Tuhan. Melalui sedekah kami pun boleh menjadi orang-orang yang semakin solider dan berbela rasa. Karena kami dalam kerapuhan kami bisa saling topang menopang untuk saling membantu sesama kami. Berkatilah ya Tuhan untuk kami semua dalam menjalani masa Prapaskah ini. Kami percaya dengan pertolongan dan rahmat Tuhan kami bisa berjalan. Tuhan, kami ingin menyatukan dan menyempurnakan doa kami dengan doa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang tidak mudah hidup dalam pertobatan. Dibutuhkan kesungguhan, perjuangan doa, rahmat Allah dalam setiap karya dan ritual. Namun percayalah, bersama Roh Agung, Roh Tuhan sendiri, niscaya kita dimampukannya. Maka mulailah segera, sekarang selagi Tuhan berkenan menjadi titik awal untuk melakukan pertobatan menuju kemenangan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Bersama kita menyanyi KJ 145 bait 2. Mari tuturkan kembali. Menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang berlimpah rahmat dan kasih setia. Tuturkanlah dan saksikan cinta Kristus pada dunia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada